Ustaz Abdul Somad yang dirahmati Allah, amin. Apa pahala yang didapat kalau orang meninggal pada hari Jumat? Jangan disetting. Pak, ini keluarga ini sepaksa kami pakai alat bantu pernapasan. Kalau dicabut, mimda tema taya bawati mati. Jadi gimana ini distelnya? Mau dicabut dokter? Jangan, kita tunggu hari Jumat. Pas hari Jumat, cabut. Tak bisa disetting. Man mata yaumal jumu'ati, siapa yang mati hari Jumat, wuqiya min azabil qabri, dipelihara dari azab kubur. Apakah hari itu saja atau sampai hari kiamat? Hari itu aja. Kebetulan cuti tanggal merah. Besok habis di Belangkung Bantai. Lompang. Sekali pukul palu godamnya masuk kepala sampai ke tanah lapis yang ketujuh, muncul balik ke atas. Begitulah sampai hari kiamat. Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Makanya kalau lewat di makam, mulut jangan diam saja, bacakan doa untuk suara supaya selamat dari azab kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Banyak orang tak tahu doa ziarah kubur. Buatkan baleho sebesar ini, jangan yang ini mahal. Buatkan sebesar ini, doa ziarah kubur. Bawah buat coblos nomor, buat seluruh kota Medan setiap makam. Insya Allah setiap lewat orang tengoknya. Nanti pas mencoblos ingat dia. Ini yang selalu mengingatkan aku tentang kubur kemarin. Apakah salah ketika kita memilih pemimpin non muslim tapi dia adil, daripada memilih pemimpin yang muslim tapi menyogok untuk memilihnya? Ini otak sungsang. Udah bolak-balik ku sampaikan ceramah, tak juga menangkap. Yantukkan aja ke tiang. Sedangkan pada dirinya saja tidak amanah, apalagi pada orang lain. Amanah pada diri itu apa? Amanah takut kepada Allah dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha. Itu pokok pangkal. Ustadz, mana yang lebih baik? Berjilbab tapi pacaran atau enggak berjilbab tapi enggak pacaran? Itu pertanyaan setan. Terjebak. Itu pernah dilakukan dulu orang kafir Quraisy. Ditanyanya, kematian itu datang dari mana? Dari Allah. Kematian datang dari Allah. Ya. Kalau gitu mana yang boleh dimakan? Binatang yang mati ditabrak kendaraan atau yang dipotong? Dipotong kan orang motong, yang ini kan mati tabrak kendaraan karena Allah matikan. Dia mau menghalalkan binatang yang mati tidak atas nama Allah, membawa-bawa nama Allah. Pemimpin mana yang baik? Bersyahadat tapi korupsi atau tak bersyahadat tapi tak korupsi? Yang baik adalah yang bersyahadat dan dia selamat dari korupsi dan riswah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita wakil-wakil dewan, pemimpin-pemimpin yang selamat dunia akhirat. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kalau imam sholat subuh membaca ayatnya panjang-panjang, sementara makmumnya banyak yang udah tua-tua? Ada standar 1 meter sepakat seluruh dunia. Berapa senti? 100. Standar 1 kilometer sepakat seluruh dunia. Berapa meter? 1000. Kalau ada orang membawa tongkat, dia katakan ini 1 meter, apa standar yang kita pakai? Perasaan atau rasa-rasa? Kita ukur. Jangan kita katakan tengok, aku rasa nampak-nampaknya. Tak bisa. Maka ayat juga begitu. Kapan panjang, kapan pendek. Subuh tak boleh lebih dari surat Al-Hujurat, 1 lembar setengah. Begitu pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kalau ada imam lebih panjang dari surat Al-Hujurat, itu imam fattan, menimbulkan fitnah. Jadi kalau ada nanti imam membaca surat Ar-Rahman, panjang apa pendek?
Tahu surat Ar-Rahman masih di bawah Al-Hujurat, Mas Bro. Belum panjang. Al-Waqiah belum panjang. Tapi kalau dibacanya Al-Baqarah 2 juz setengah, unjuk rasa rame-rame. Ganti imam, ganti imam. Baca buku 99 tanya jawab solat tentang ayat panjang ayat pendek tuntas selesai. Penulis Abdul Somad LCMA. Mau jual buku ya? Bukunya gratis, tinggal tulis di Play Store. Buka HP, tulis Play Store, tulis Somad 99 tanya jawab solat, enter, download gratis, free. Itulah enaknya ngaji sama Ustadz zaman now. Sampai mana kewajiban orang tua membiayai pendidikan anak? Man ala thalatha banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan? 4 tuh Pak Ustaz. Kewajibannya merawat, mengasih makan, pakaian, tempat tinggal. Fa'addabahunna, pendidikan. Wa zawwajahunna, nikahkan. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, nikahkan, buat baik sampai mati semampu engkau. Bisa kau sekolahkan. Anak sudah, cucu kau sekolah. Cucuku yang ini mesti sekolah agama. Kalau aku hidup, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, kebun kelapaku yang 2 hektar untuk biaya sekolah dia. Kata almarhum atuk saya ke saya, anak sudah, cucuku yang ini jangan sekolah umum, dia mesti sekolah agama. Kalau aku hidup, aku membiayai dia. Kalau aku mati, kebun kelapaku yang 2 hektar untuk sekolah dia. Meninggal atuk saya, kelapa itu pun mati. Jadi dari mana Ustadz biaya sekolah sampai ke Mesir, ke Maroko? Allah membalas niat baiknya. 4 tahun di Mesir free, gratis. 2 tahun di Maroko gratis. Ustadz tak ambil S3, nunggu yang gratis. Baru saya paham, otak saya pas-pasan, nilai saya tak tinggi, tidak the best, tidak excellent, biasa saja. Dapat saya beasiswa, dapat menumpang tuah. Karena ada doa dulu orang-orang baik yang mewakafkan, dibalas Allah. Anda hidup pun kelapa 2 hektar itu tak mungkin bisa membiayai sekolah saya. Tapi kenapa? Allah membalas. Berpikir baik, biayai anak cucu, keluarga, sahabat, kerabat, sekolahkan. Lagi-lagi yang kecil-kecil dulu. Habis sini, datangi Pak Kepala MDA. Kalau dia tak datang, cari nomor HP-nya. Tak juga jumpa rumahnya, bukan urusan saya lagi. Apabila seorang melakukan zina, apakah dosanya dapat diampuni? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa yang lain. Zina masuk syirik apa masuk yang lain? Maka cara ampunnya bagaimana? Salat sunat taubat, mandi dulu, mandi taubat. Di mana mandi taubatnya Pak Ustaz? Terserahlah, di Sungai Deli pun bisa. Pergi ke jembatan tuh, masuk sudah. Insya Allah bukan cuma dosanya hilang, orang pun hilang sekalian. Habis itu baru sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayat terserah, 2 rakaat, salam. Setelah salam istighfar. Astaghfirullah Rabbal bara. Meneteskan air mata. Tengah malam, terbangun bini mendengar abang menangis. Ya Allah, dosa abang apa? Apa kuat betul? Mana ada kita pernah buat salah? Bukan sama kau. Jangan berterus terang, karena tak semua perempuan bisa menerima masa lalu. Diam-diam aja. Apa dosa abang? Adalah, tak usah kau tahu. Jika seorang suami menikah untuk kedua kalinya, makin ngeri-ngeri aja pertanyaan. Sedangkan istri pertamanya tidak tahu, apa hukumnya? Sedaplah. Nikah saya di Medan, 1. Pergi saya ke Makassar, nikah. Pergi saya ke Papua, ke Raja Ampat sebentar lagi, nikah. Halal apa haram?
Bapak tuh takut mau bilang halal. Karena bini udah tajam nih. Awas. Fankihu ma tabalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kau tak bisa adil, fawahidah, only one. Makanya kadang bapak tuh kaya, pas ditanya, bapak kenapa tak nikah lagi? Aku tak bisa adil, Pak Ustaz. Padahal dalam hatinya takut. Negara Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tidak boleh menikah kedua sebelum dapat surat izin dari istri pertama. Maka ibu jangan takut, selama ibu tidak izin takkan mungkin bapak itu menikah lewat KUA. Tapi nikah siri, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, diam-diam dia nikah. Aku tak suka dengan dia. Bagaimana caranya? Apakah aku tuntut ke pengadilan supaya dia dipenjara? Jangan. Kalau kau bisa hidup bersama dengan dia, sabar, jalani. Masuk surga ibu nanti. Banyak jalan lain, Pak Ustaz. Kalau sabar bisa siap, jalani. Kalau tak sabar, gugat ke pengadilan, namanya khulu'. Kalau laki-laki menceraikan, namanya tolak. Kalau perempuan tak tahan aku Pak Hakim. Asal ku tengok mukanya, rasanya aku cakar aja. Daripada hancur mukanya itu macam kucing nanti buat. Maka jatuhkan namanya khulu'. Jelas. Nah, jadi ibu, tapi saran saya sabar-sabar aja lah. Besar pahalanya bu. Besar. Banyak pahala lain Pak Ustaz. Terserahlah. Tapi yang jelas ibu punya pilihan. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Hidup hanya sekali, buatlah berarti. Kalau gara-gara itu hati ibu susah, suuzon, ingin berkelahi, kacau, galau, pergi ke dukun, diambil pula air ludahnya, dibacakan mantra-mantra, tuh mati. Oleh sebab itu, pilih. Sabar, tenang, lanjutkan. Tak tahan, gugat. Tapi Pak Ustaz saya ingin tetap bersama dengan dia. Nah, ini payah ini. Istikharah. Istikharah. Kemana arah hati? Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah bersama selama 1 jam 20 menit menurut jam saya, dari setengah 6 sampai jam 7 kurang 10. Mudah-mudahan selama 80 menit ini bernilai amal ibadah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama kami Allah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami Allah, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami Allah, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali auladina, anak-anak kami, wali ahlina, keluarga kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini diampunkan dosanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.